Bab 411. Bagaimana jika aku tidak mau melepaskan? Di Yes Corp, ketika Audrey tiba ke resepsionis, lalu mengatakan bahwa dirinya adalah anggota perusahaan desain, tetapi tatapan orang resepsionis itu langsung berubah dan tidak tahan untuk berkata, "Mengapa kalian tidak tahu menyerah? Baru saja datang satu orang, hasilnya Tuan Muda Ye kami tidak menghiraukannya, mengapa kalian datang lagi?" Awalnya resepsionis mendengar itu adalah perusahaan mitra, jadi dia mengira itu benar, sehingga dia memberi tahu Colden. Hasilnya Tuan Muda Ye tidak menghiraukan wanita itu setelah dia turun. Meskipun tidak mendengar jelas apa yang mereka katakan, tapi bisa dari wajah Tuan Muda Ye mengetahui bahwa dia tidak sabar. Jadi setelah resepsionis mendengar Audrey adalah anggota dari perusahaan desain, dan orang resepsionis itu menatapnya dengan tatapan menghina. Audrey juga tidak marah, hanya berkata dengan senyum, "Ceoye kalian yang membiarkan aku datang ke sini, mengapa sekarang dia yang tidak ada?" Resepsionis, benarkah? Apa aku harus percaya dengan omonganmu? Audrey melihat tampak dia yang gigih, jadi hanya bisa berkata, "Bagaimana jika kamu menelponnya untuk bertanya dulu?" "Untuk apa ditanya? Cepat pergi." Resepsionis mengusirnya tanpa sungkan. Audrey hanya bisa putus asa, lalu dia inisiatif menelepon Colden Ye. Asal dia adalah pelanggan perusahaan, dia pasti akan menyimpan nomor ponsel mereka, termasuk Colden, mungkin saja akan dibutuhkan. Tidak disangka benar-benar berguna pada saat ini. Tidak lama setelah Audrey menelepon Colden, Colden pun mengangkat telepon. Dia tidak basa-basi, langsung berkata, "Tuan Ye, aku adalah desainer Audrey dari Purple Corp, sekarang aku sudah sampai di lantai bawah, namun perusahaanmu ada tindakan penjagaan yang ketat, jadi tolong Tuan Ye datang untuk menjemputku." Resepsionis mengira dirinya salah mendengar ketika mendengar nadanya yang dingin, tidak disangka dia begitu kuat. Siapa yang berani berbicara seperti itu pada Tuan Muda Ye? Apa dia sudah gila? Setelah Audrey menutup telepon, orang resepsionis berkata dengan gemetar, "Apa kamu sudah gila? Kamu menyuruh Tuan Muda Ye kami menjemputmu. Apakah kamu sedang mimpi?" Audrey tidak menjawab pertanyaan dia, hanya melihatnya dengan tenang. Gila. Dia memang sudah gila, baru bisa menandatangani kontrak kerja sama dengan Colden. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia akan muncul di sini sekarang? Audrey melihat waktu di jam tangannya, dia akan menunggu 5 menit, jika Colden tidak datang, maka dia akan pergi. Saat itu, seharusnya tidak termasuk melanggar peraturan, kan? Bagaimanapun dia sudah menuruti maksudnya untuk mencarinya, tapi dia sendiri yang tidak ingin bertemu dirinya. Audrey berdiri di tempat dan menunggu dengan tenang. Awalnya dia kira Colden akan mengingkar janji, tapi tidak disangka Colden sudah muncul di dalam pandangannya dalam waktu 2 menit. "Oh Tuhan!" Resepsionis mengeluarkan suara kaget dan menutup mulut sendiri. Resepsionis itu merasa, mungkin bukan Audrey yang gila, melainkan dirinya yang gila. Jelas-jelas nada bicaranya saat telepon sangat buruk, mengapa Tuan Muda Ye masih saja menjemputnya? "Ikut aku." Colden berjalan ke depan, lalu langsung memegang pergelangan tangannya dan berjalan ke dalam. Tindakan ini dilakukan di depan semua orang di lobi, sedangkan orang resepsionis membuka lebar matanya, mengira diri sendiri salah melihat. Audrey juga tidak menyangka bahwa dia akan begitu cepat, jadi dia pun belum merespon ketika dia datang untuk menggenggam pergelangan tangannya. Setelah ditarik ke lift, Audrey baru merespon dan berkata dengan dingin, "Lepaskan." Saat suaranya terdengar, Audrey sudah ditarik Colden masuk ke dalam lift. Ting! Pintu lift tertutup, sehingga hanya tersisa 2 orang di dalam ruangan kecil ini. Audrey menarik tangannya kembali, lalu mundur beberapa langkah sampai punggungnya bersandar di dinding lift yang dingin, kemudian menatap dia dengan tatapan dingin. Colden merasa dalam hatinya menjadi kosong ketika dia menarik tangannya dan suhu hangat dan lembut di tangannya juga menghilang. Audrey merapikan lengan bajunya,
sambil menghindari tatapan Colden. Meskipun dia terus menundukkan kepala, tapi dia dapat merasakan bahwa tatapan itu terus menatap wajahnya. Benar-benar si brengsek yang menyebalkan. Ting! Tidak tahu berapa lama ketenangan ini berlangsung, akhirnya pintu lift terbuka. Audrey pun menengadahkan kepala untuk melihat keluar, lalu ikut Colden berjalan keluar. Ketika keluar dari lift, dia merasa sangat tersentuh ketika melihat pemandangan itu. Dulunya dia sering datang ke tempat ini, meskipun dia hanya bekerja di tempat ini selama beberapa bulan, tapi bagi dia seperti seumur hidup. Karena hari-hari di sini meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia kira dirinya telah melupakan masa lalu itu, tetapi ketika dia berada di sini, perasaan yang akrab itu membuatnya tiba-tiba mengingat masa lalu. Sebenarnya dia tidak pernah melupakan tempat ini dan melupakan pria di depan. Ketika berpikir, langkah Audrey pun berhenti. Dia menatap pemandangan di depan dengan melamun. "Kenapa? Apa kamu merindukan masa lalumu?" Terdengar suara pria yang serak dari telinganya, sehingga membuat Audrey terkejut dan sadar kembali. Pada saat dia melamun, Colden sangat dekat dengannya, sehingga napas yang panas itu dihembuskan ke wajahnya. Ekspresi Audrey langsung berubah dan lekas mundur ke belakang. Mungkin karena dia mundur dengan buru-buru, jadi pergelangan kakinya tertekuk. Audrey hanya merasa tubuhnya akan jatuh ke belakang, jadi dia secara refleks asal memegang, kemudian menarik kerah baju Colden. Dua orang terkejut dalam waktu yang sama, tapi detik berikutnya, Audrey langsung melepaskan tangan yang memegang kerah baju dia dan membiarkan tubuhnya jatuh ke belakang. Dia lebih rela jatuh kesakitan daripada mengandalkan dia. Tapi dia tidak merasa sakit ketika sedang menunggu, malah merasa ada sepasang tangan yang mengulur kemari, lalu memegang pinggangnya dan menarik dia kembali. Bam! Seluruh orang Audrey langsung jatuh ke dalam pelukan Colden. Dia pun tanpa sadar menghalang dengan tangan, tapi malah mendengar suara dingin dari Colden. "Apa kamu begitu membenciku? Apakah kamu lebih bersedia jatuh daripada mengandalkanku?" Colden sudah memegang dagunya dengan kuat tanpa menunggu jawabannya, lalu memaksa dia untuk menengadahkan kepala. "Jawab pertanyaanku." Audrey melihat dia sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Apa Tuan Ye salah paham? Aku melepaskan tangan karena tidak ingin melibatkanmu. Bagaimanapun kamu adalah pelanggan aku. Jika kamu terjadi apa-apa, maka bisnisku ini akan rugi besar." Colden Ye. "Namun, aku perlu berterima kasih atas pertolongan Tuan Ye. Bisakah kamu melepaskan aku sekarang?" Mata Colden menunjukkan rasa berbahaya ketika mendengar ucapan ini, lalu dia menatapnya dengan dingin. "Bagaimana jika aku tidak mau melepaskan?" Audrey tidak menyangka bahwa dia begitu brengsek, tapi setelah dipikir, kedatangan orang ini memang untuk mempermalukan dia, jadi tindakan bersemena-mena ini tidak termasuk apa-apa. Dia hanya tersenyum, lalu berkata, "Jika Tuan Ye terus seperti ini, maka aku tidak bisa membahas masalah kerja denganmu. Sebaiknya kamu melepaskanku." Ucapan dia dan senyuman dia yang menolak ini membuat Colden merasa semakin tidak puas, jadi dia memegangnya dengan erat agar Audrey lebih dekat dengan dirinya dan tubuh mereka hampir saling berdekatan. Siapa yang mengatakan tidak ada cara untuk membahas masalah kerja? Jarak sangat dekat, bibir tipis Colden hampir menempel ke wajahnya. "Kita bisa membahas dengan begini." Suara pria yang rendah seperti cello yang ditarik dengan perlahan. Bersambung.